Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Tentu baik-baik bukan? Kembali lagi di Simbah Jawa. Hari ini kita akan membahas tentang Raja Kediri pencipta ramalan Jayabaya, yang mengisahkan tentang munculnya Satrio Piningit. Prabu Jayabaya merupakan Raja Kediri periode 1135 hingga 1159 Masehi yang dikenal akan kesaktiannya hingga bisa meramal masa depan, yang saat ini diyakini sebagian besar telah terbukti terjadi. Prabu Jayabaya naik tahta sebagai Raja Kediri dengan gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Maheswara Madusudana antara Ninindya Sutrisingna Parakromo Untunga Sadewa. Saat di bawah kekuasaan Prabu Jayabaya, kerajaan Kediri disegani dan berada di puncak-puncak kejayaannya. Ramalan Prabu Jayabaya disebut sebagai Jangka Jayabaya yang melegenda hingga saat ini. Sebagian masyarakat Jawa tentunya percaya dengan Jangka Jayabaya. Beberapa ramalannya saat itu tentang masa depan hingga kini diyakini sudah terbukti. Sejumlah bukti kebenaran ramalan Prabu Jayabaya banyak diingat masyarakat. Di antaranya ramalan bahwa Pulau Jawa nantinya akan berkalung besi. Jika ditafsirkan sekarang, kemungkinan adalah kehadiran kereta api dengan relnya dari besi yang mengelilingi Pulau Jawa. Ramalan Prabu Jayabaya yang terkenal lainnya adalah kedatangan pria berkulit putih yang akan menduduki Jawa dalam waktu yang sangat lama. Ramalan itu kemudian dikaitkan dengan penjajah Indonesia, yaitu orang Belanda yang menjejakkan kaki di bumi Nusantara pada 1595 hingga lebih dari 400 tahun setelah pemerintahan Prabu Jayabaya. Ramalan itu diikuti oleh firasatnya tentang orang-orang berkulit kuning dari utara yang kedatangannya akan menandai berakhirnya kekuasaan orang kulit putih Indonesia dan kemudian menduduki Jawa sendiri seumur hidup. Prediksi ini sesuai dengan kedatangan Jepang yang menginvasi Indonesia di Perang Dunia Kedua. Dalam buku bertajuk Membuka Tabir Ramalan Jayabaya di Era Reformasi, disebutkan apabila Pulau Jawa tinggal selembar daun kelor, maka akan ada jago kate berbulu kuning yang akan menguasai Pulau Jawa. Lamanya hanya seumur jagung. Jago kate berbulu kuning yang dimaksud kemungkinan besar adalah tentara Jepang yang berperawakan kecil dan kulit kuning. Dalam catatan sejarah disebutkan kedatangan Jepang mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia. Penjajah Jepang juga hanya berkuasa selama 3,5 tahun, tidak seperti bangsa Belanda. Meski demikian, ramalan Prabu Jayabaya yang hingga saat ini belum terjadi namun tetap diyakini sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Jawa. Dalam ramalan itu, Prabu Jayabaya percaya bahwa akan ada masa di mana Indonesia dipimpin oleh seorang ratu adil yang akan membawa tanah air menuju kemakmuran. Dalam buku Ramalan Jayabaya Indonesia Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Depan, karangan Suwici Tono, disebutkan gambaran ciri-ciri yang menandai masa di mana Ratu Adil tersebut akan segera tiba. Datangnya Sang Ratu Adil, menurut ramalan Jayabaya, yakni ditandai gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang, dan laut akan meluap. Sosok Ratu Adil yang dimaksud adalah Satrio Piningit. Ratu Adil akan muncul di masa penuh penderitaan, masa penuh kesewenang-wenangan, masa ketidakadilan. Orang-orang licik akan berkuasa, dan orang yang baik akan tertindas dan hilang. Setelah masa yang paling berat itu diramalkan,
Akan datang zaman baru, zaman penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan bagi Nusantara. Ratu Adil Satriobiningit merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi juru penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kata kunci ramalan Jayabaya diyakini adalah wolak-waliking zaman atau perubahan zaman. Hal itu digambarkan kefanaan dalam kehidupan di dunia serta keniscayaan tentang pembalasan yang setimpal. Dalam buku ramalan Jayabaya bagian akhir Indonesia masa lampau, masa kini, dan masa depan, disebutkan Prabu Jayabaya memerintahkan dua pujangga yaitu Mpu Seda dan Mpu Panuluh untuk menyadur dan menciptakan karya sastra. Karya tersebut kemudian dikembangkan dan disebarluaskan kepada rakyat melalui tembang berbahasa Jawa. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.